Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke satu bab spesifik nih dari materi sumber Anda, bab 15, mencoba sesuatu yang baru. Pernah nggak sih Anda garuk-garuk kepala, bingung sebenarnya apa ya yang bikin bahagia waktu kita keluar uang? Nah, materi Anda ini punya gagasan menarik. Jawabannya, mungkin ada di keberanian kita buat bereksperimen. Persis. Kita seringkali kan terpaku pada pola pengeluaran yang ya itu-itu aja, atau mungkin terpengaruh ekspektasi orang lain tentang gimana seharusnya kita pakai uang. Iya, betul. Ikut-ikutan tren gitu ya. Nah, itu dia. Diskusi kita kali ini akan coba bongkar ide sentral dari bab itu. Gimana caranya mencoba berbagai hal baru dengan uang kita bisa jadi jalan buat nemuin kepuasan personal yang otentik, bukan sekedar ikut arus aja. Mari kita bedah bareng deh wawasan dari bab ini. Oke, mari kita mulai. Bab ini dibuka dengan analogi yang menurut saya cukup kena ya, soal membaca buku. Strateginya dijuluki saluran lebar, filter ketat. Saluran lebar, filter ketat. Gimana tuh maksudnya? Gagasannya gini, buka diri untuk mulai membaca, ya, sebanyak mungkin jenis buku. Itu saluran lebar. Tapi saring dengan sangat ketat. Hanya selesaikan sebagian kecil yang benar-benar bikin Anda tertarik gitu. Oke. Jadi kayak seleksi alam buat buku ya. Coba banyak, tapi yang lanjut cuma sedikit. Ya, bisa dibilang gitu. Analogi ini penting karena nunjukin jebakan umum. Memaksa diri habisin buku yang kita nggak nikmati, menurut penulisnya nih, bukan cuma buang waktu loh. Tapi juga bisa bikin kita jadi malas baca gitu ya. Nah, itu dia. Bisa mematikan gairah membaca itu sendiri. Mungkin ini menjelasin kenapa sebagian orang jadi merasa baca itu kayak beban. Jadi ini bukan soal males, tapi soal efektivitas mungkin ya. Menarik sekali kaitannya sama efektivitas, bahkan disebut tokoh-tokoh kayak Francis Crick sama Albert Einstein kan di situ. Betul. Kehebatan mereka, menurut argumen di sini, bukan cuma soal fokus ke hal penting, tapi juga kemampuan luar biasa buat, nah ini dia, mengabaikan segudang informasi yang nggak relevan. Jadi filter ketat itu rupanya elemen penting. Iya. Kemampuan memilah mana yang penting dan mana yang ya udah abaikan aja. Dan konsep saluran lebar, filter ketat inilah yang coba diterapkan ke cara kita membelanjakan uang. Oke, jadi gimana penerapannya di uang? Intinya, dalam koridor anggaran Anda, ya cobalah untuk bereksperimen dengan sebanyak mungkin kategori pengeluaran. Jangan takut buat nyoba hal-hal baru gitu. Bereksperimen dengan pengeluaran. Kenapa ini jadi penting? Bukannya lebih aman kalau kita stick to what we know, berpegang sama yang udah pasti aja? Nah, justru di sini kuncinya. Penulisnya menekankan banget kalau kebahagiaan dari pengeluaran itu sifatnya, gimana bilangnya, hiperpersonal, sangat pribadi. Hiperpersonal ya, maksudnya gimana tuh? Ya, apa yang rasanya kayak puncak kebahagiaan buat satu orang misalnya, wah keliling dunia backpacking gitu, Iya ya. itu bisa jadi malah nggak menarik atau bahkan menyiksa buat orang lain yang mungkin lebih suka, ya udah nyaman di rumah aja. Nggak ada satu formula yang pas buat semua orang. Oke. Jadi ini soal nemuin racikan unik kita sendiri ya? Kayak nyoba berbagai bumbu sampai ketemu rasa yang pas di lidah kita. Betul. Tanpa nyoba, kita nggak akan pernah tahu kalau ternyata kita suka atau malah nggak cocok sama sekali. Tepat. Eksperimen ini jadi daya alat penemuan diri gitu. Mungkin kebahagiaan Anda itu datangnya dari langganan aplikasi meditasi, atau mungkin dari ikut kursus masak di akhir pekan, atau bahkan sesederhana beli bunga segar tiap minggu. Ya, contoh di bab ini beragam banget. Ada yang rela bayar mahal buat kursi pesawat kelas bisnis demi kenyamanan, tapi ada juga yang lebih milih ekonomi, terus sisa uangnya buat pengalaman di tempat tujuan. Atau contoh teman penulis yang disebut punya koleksi 500 pasang sepatu Keds itu ya. Nah, itu dia. Mungkin buat kita kedengeran, wah, gila ya. Tapi itu sesuatunya dia. Kebahagiaannya dia ada di situ. Dan ini nyambung banget sama saran dari Ramit Sethi yang dikutip di materi Anda. Pesannya lumayan provokatif sih. Apa tuh pesannya? Belanjakan uang Anda secara royal, bahkan cenderung boros katanya. Buat hal-hal yang benar-benar Anda cintai dan nilainya tinggi buat Anda. Tapi, nah ini tapinya, di saat yang sama, pangkas pengeluaran tanpa ampun buat hal-hal yang nggak penting sama sekali buat Anda. Wah, ini menarik. Royal tapi juga pangkas tanpa ampun. Kayak dua kutub ekstrim gitu ya. Gimana cara nyimbanginnya biar nggak ngerasa bersalah karena boros, atau malah jadi pelit banget?
Pertanyaan bagus. Penekanannya setidaknya seperti yang dijelaskan di sumber ini, bukan soal jadi boros atau pelit secara umum, tapi soal kesengajaan dalam alokasi. Kesengajaan ya? Iya, soal bikin pilihan sadar. Contohnya Seti sendiri, dia suka pakaian bagus, tapi nggak terlalu peduli soal mobil. Jadi dia ya oke-oke aja beli baju mahal yang dia suka, tapi nyetirnya mobil biasa aja. Kuncinya nemuin kombinasi unik pengeluaran prioritas Anda, bukan niru orang lain. Oke, paham. Jadi ini bukan cuma soal nyari apa yang kita sukai, tapi ada sisi lainnya yang sama pentingnya. Berani nyingkirin apa yang nggak cocok. Bab ini menekankan pentingnya ngembangin skill buat cepat menolak. Iya, kemampuan menolak ini dianggap krusial banget. Ini bukan sekedar sikap pasif nggak beli, tapi sebuah tindakan aktif gitu loh, mengidentifikasi dan mengeliminasi pengeluaran yang nggak ngasih nilai atau kegembiraan personal. Dan ini butuh kemandirian berpikir katanya ya. Maksudnya bebas dari apa tuh? Bebas dari tekanan sosial, ekspektasi teman, atau keluarga, dan terutama ini nih, bebas dari bombardir iklan yang terus-terusan ngasih tahu kita apa yang seharusnya bikin kita bahagia. Iklan ya, emang kuat banget sih pengaruhnya. Banget. Materi Anda bahkan ngelontarin hipotesis yang lumayan tajam. Semakin gampang seseorang kena pengaruh iklan, mungkin itu indikasi dia belum benar-benar nemuin apa yang secara intrinsik dia inginkan. Jadi lebih rentan sama sugesti luar. Wah, dalam juga ya pemikirannya. Dan ada satu kutipan di bab ini yang menurut saya kuat banget, mungkin salah satu insight paling nonjok nih. Anda membelanjakan uang dengan bijak jika pembelian yang Anda tolak terasa lebih baik daripada yang Anda beli. Ini kayak membalik logika umum ya nggak sih? Betul sekali. Kutipan itu kayak jadi semacam barometer internal gitu. Semakin sering Anda bisa ngelewatin proses nyoba sesuatu, beli produk A, coba layanan B, terus dengan sadar nyimpulin, oke, ini udah dicoba, tapi ternyata bukan buat gue, dan malah ngerasa lega karena nggak akan ngelakuin itu lagi, itu pertanda bagus. Pertanda apa tuh? Filter Anda dengan baik. Anda lagi di jalur penemuan preferensi otentik Anda sendiri. Ini nyambung juga nih sama gagasan lain yang dibahas, soal harga dan merek. Bab ini nantang asumsi kalau mahal itu pasti lebih baik, atau merek terkenal pasti lebih bikin bahagia. Iya, penulisnya ngebahas konsep brand atau merek dengan sudut pandang yang menarik banget. Gimana tuh? Argumennya, apa yang sering kita bayar dari sebuah merek itu bukan jaminan kualitas superior absolut, tapi lebih ke jaminan konsistensi. Konsistensi ya? Contohnya? Ada contoh historis yang bagus di situ. Underwood Deviled Ham, katanya salah satu merek pertama di ES. Kenapa muncul? Karena pas era industri dan perang sipil, butuh produk yang rasanya bisa diandalin sama. Meskipun dikirim jauh kemana-mana. Konsumen butuh kepastian itu. Oh, jadi bayar buat rasa aman karena tahu rasanya bakal gitu-gitu aja ya? Kayak kalau kita keluar negeri, terus bingung mau makan apa, akhirnya ke McD, gitu. Nah, contoh bagus banget. Kita tahu persis rasa Big Mac di Jakarta bakal mirip sama di Tokyo kan? Ini soal konsistensi yang bisa diandalkan. Bukan berarti itu burger terenak atau tersehat sedunia, tapi kita tahu persis apa yang bakal didapat. Jadi implikasinya, harga premium yang kita bayar buat merek terkenal itu bisa jadi lebih karena biaya buat mastiin konsistensi itu tadi ya, bukan semata-mata karena kualitas bahannya paling top. Bisa jadi begitu. Anda mungkin bayar mahal buat rasa aman atau prediktabilitas, bukan cuma buat kualitas terbaik itu sendiri. Makanya, bab ini ngedorong kita buat berani bereksperimen melampaui daya pikat merek atau label harga tinggi. Ada contoh konkretnya kan? Iya, penulis ngasih contoh. Burrito harga $7 dari warung lokal bisa aja ngasih kepuasan yang jauh lebih dalam daripada makan malam $200 di restoran mewah. Atau kaos oblong $12 yang ternyata lebih enak dipakai sehari-hari ketimbang kaos $100 dari desainer. Jadi, eksperimen itu membuka kemungkinan nemuin permata tersembunyi yang murah tapi memuaskan ya? Betul, dan semua ini akhirnya balik lagi ke pertanyaan klasik. Jadi, uang bisa beli kebahagiaan nggak sih? Materi Anda ini punya jawaban yang nantang nih buat pepatah lama, uang nggak bisa beli kebahagiaan. Gimana jawabannya? Penasaran nih? Dikatakan gini, orang yang bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan itu mungkin cuma belum nemuin hal mereka. Mereka harus terus mencoba. Wah, jadi bukan uangnya yang salah, tapi kitanya yang belum nemu cara makainya yang pas buat diri kita sendiri gitu ya? Kurang lebih begitu. Bukan uangnya itu sendiri, tapi gimana kita menggunakannya sebagai alat buat nemuin dan ngedanain hal yang unik buat kita. Tapi hal itu apa sih?
Apa harus selalu barang atau pengalaman yang mahal gitu? Sama sekali nggak harus. Penulisnya nekenin kalau hal ini bisa macam-macam banget bentuknya. Buat sebagian orang, hal itu mungkin pakai uang buat ngasih dampak positif ke orang lain atau ke isu yang mereka pedulin. Oh, jadi kayak donasi atau kegiatan sosial gitu ya? Bisa jadi, buat yang lain mungkin hal itu adalah beli kebebasan, lebih banyak waktu luang, kemampuan buat ninggalin kerjaan yang nggak disuka, independensi finansial. Hah, beli waktu ya? Itu kayaknya mahal banget sih nilainya. Betul, atau bisa juga berupa pengalaman unik yang memperkaya jiwa, yang mungkin nggak mahal tapi sangat personal. Kuncinya ada di proses penemuan, lewat eksperimen yang disengaja dan terus-menerus. Oke. Nah, selain nemuin kebahagiaan personal, nyoba hal baru dalam pengeluaran ini katanya punya manfaat lain ya. Nambah variasi dalam hidup. Dan ini nyambung ke persepsi kita soal waktu. Gimana tuh kerjanya? Gagasannya gini, rutinitas yang monoton, yang itu-itu aja, cenderung bikin waktu kerasa jalan cepat banget dan kabur. Coba deh bayangin rute ngantor yang sama tiap hari selama bertahun-tahun. Iya juga sih. Tiba-tiba udah Jumat lagi aja gitu ya. Nah, rasanya waktu berlalu gitu aja kan? Sebaliknya, pengalaman baru itu nyiptain kayak jangkar memori yang kuat. Kayak masa kecil kita gitu ya, yang rasanya lama banget dan penuh kejadian karena hampir tiap hari ada hal baru yang kita alamin pertama kali. Persis, analoginya pas banget. Mencoba hal baru, entah itu hobi baru yang didanai, restoran baru yang dicoba, cara liburan yang beda, itu nyuntikin variasi yang bikin hidup kerasa lebih kaya, lebih bertekstur. Jadi, waktu kerasa lebih lambat. Dalam arti lebih penuh gitu ya, bukan sekedar hari-hari yang lewat tanpa bekas. Iya, lebih berkesan. Dan variasi ini juga punya manfaat lain, ketahanan emosional. Ada kutipan menarik dari Anthony de Mello di bab ini. Yang mana tuh? Jika Anda belajar menikmati aroma 1000 bunga, Anda tidak akan melekat pada satu bunga saja, atau menderita ketika tidak bisa mendapatkannya. Gimana nih relevansinya sama pengeluaran? Kalau kita nikmatin banyak hal, jadi nggak terlalu kecewa kalau satu hal nggak ada, gitu. Tepat. Analoginya cukup jelas. Kalau sumber kebahagiaan Anda dari pengeluaran itu macam-macam, mungkin Anda nikmatin buku bagus, jalan-jalan di alam, makan enak sesekali, dukung seniman lokal, dan ngerawat tanaman. Banyak ya sumber bahagianya? Nah, kalau sumbernya banyak, gitu, Anda nggak akan terlalu terpukul kalau salah satu sumber itu hilang atau lagi nggak tersedia untuk sementara waktu. Diversifikasi sumber kebahagiaan bikin kita lebih tangguh, lebih resilient. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang lagi nyimak, pesan utama dari bab 15 ini sebenarnya cukup fundamental ya. Apa tuh intinya? Intinya, jangan takut buat bereksperimen. Pakai pendekatan saluran lebar filter ketat itu tadi. Dalam konteks pengeluaran Anda, beraniin diri nyoba berbagai cara pakai uang. Tentu aja ya, tetap dalam batas kemampuan finansial Anda. Ini bukan ngajak boros membabi buta loh ya. Terus setelah nyoba, langkah penting berikutnya apa? Kejujuran sama diri sendiri. Itu krusial, bener-bener dirasain apakah ini ngasih percikan kegembiraan, kepuasan, rasa syukur, atau rasanya cuma, biasa aja. Dan kalau jawabannya meh, atau bahkan negatif, Ya miliki keberanian buat nyaringnya keluar. Tolak, hentikan, pangkas, tanpa perlu ngerasa bersalah atau takut dibilang nggak keren atau nggak ngikutin zaman. jadi filter ketatnya bekerja di sini ya. Tepat. Anggap ini sebagai sebuah perjalanan penemuan diri yang nggak ada habisnya. Belajar ngelihat nilai di balik harga dan gemerlapnya merek. Dan pada akhirnya, tujuannya adalah pakai uang sebagai alat yang lebih efektif buat ngebangun versi kebahagiaan Anda sendiri. Kebahagiaan yang otentik, bukan yang didikte sama orang lain atau pasar. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita tentang bab 15 ini jelas banget ya. Eksperimen itu teman Anda dalam mencari kebahagiaan lewat pengeluaran. Kuncinya ya itu tadi. Coba, jujur sama diri sendiri, dan berani nyaring apa yang nggak cocok. Nggak peduli kata dunia gimana. Nemuin cara Anda itu tujuannya. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, mungkin ada 2 pertanyaan reflektif yang terinspirasi dari bab ini. Pertama, eksperimen pengeluaran kecil apa yang bisa Anda coba lakuin minggu ini? Sesuatu yang sedikit di luar kebiasaan Anda aja. Contohnya apa tuh yang kecil-kecil? Bisa sesederhana nyoba merek kopi lokal baru yang belum pernah dicoba, beli tiket museum yang udah lama pengen tapi belum sempat, atau nyisihin sedikit buat tujuan amal yang beda dari biasanya.
Yang penting baru dan disengaja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Kedua, coba deh renungkan, adakah pengeluaran yang Anda lakukan saat ini yang Anda curigai itu lebih karena rasa seharusnya, karena teman-teman begitu, karena iklan bilang gitu, daripada keinginan tulus dari hati? Pertanyaan yang bagus buat introspeksi ya. Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.